Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat terdapat sebuah rumah tua yang terbengkalai. Konon kabarnya, rumah itu telah terkutuk selama bertahun-tahun karena peristiwa mengerikan yang terjadi di masa lalu. Desa itu dipenuhi dengan cerita-cerita mistis dan hantu-hantu yang menakutkan, tetapi satu nama yang selalu menjadi pembicaraan adalah kuntilanak. Legenda kuntilanak berkembang di desa tersebut setelah kematian tragis seorang wanita muda bernama Siti, yang meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Siti dulu adalah seorang wanita cantik yang tinggal di rumah tua tersebut bersama keluarganya. Namun, suatu malam, dia diculik oleh segerombolan perampok yang masuk ke desa itu. Ketika keluarganya mengetahui kejadian tersebut, mereka berusaha menyelamatkan Siti, tetapi sayangnya, mereka terlambat. Siti ditemukan tewas di dalam hutan dengan wajah yang penuh luka dan rambutnya yang terurai. Desa itu tenggelam dalam kesedihan, dan keluarga Siti bersumpah untuk membalaskan dendam atas kematian tragis tersebut. Keluarga Siti melakukan ritual kuno untuk memanggil arwah Siti agar bisa mendapatkan keadilan. Namun, hal tersebut justru membuat arwah Siti berubah menjadi kuntilanak yang haus akan darah dan penasaran dengan dunia orang hidup. Maka dimulailah malapetaka di desa tersebut. Rumah tua yang terbengkalai menjadi sarang kuntilanak. Setiap malam, desa itu dihantui oleh suara tangisan dan desisan yang menyeramkan. Penduduk desa yang berani mencoba mendekati rumah itu selalu mengalami kejadian-kejadian aneh. Beberapa di antaranya bahkan menghilang tanpa jejak. Seorang pemuda bernama Rizal, pendatang baru di desa itu, tertarik dengan cerita-cerita mistis tersebut. Dia tidak percaya pada hal-hal gaib dan memutuskan untuk menantang takdir dengan mencari tahu kebenaran di balik legenda kuntilanak. Dengan berbekal peta dan senter, Rizal memasuki rumah tua yang terkutuk itu pada malam yang gelap. Setelah masuk ke dalam rumah, Rizal merasa suasana yang sangat dingin. Langkah-langkahnya terdengar bergema di lorong-lorong gelap. Saat dia mencoba menyalakan senternya, cahaya yang redup hanya menyorot sebagian kecil dari kegelapan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah ringan di belakangnya. Rizal berbalik, dan di hadapannya terlihat sosok wanita dengan rambut panjang yang terurai, menutupi wajahnya. Rizal merasa kedinginan bukan hanya karena suhu ruangan, tetapi juga karena kehadiran yang mencekam di depannya. "Siti," bisik wanita itu dengan suara serak. Rizal terdiam sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Kenapa kau masih berada di sini? Apa yang membuatmu tidak bisa pergi?" Wanita itu tersenyum kejam, "Aku tidak bisa pergi sebelum mendapatkan keadilan. Mereka yang menyakitiku harus membayar dengan darah." Rizal mencoba menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kaitan dengan kejadian itu, tetapi kuntilanak tidak mendengarkan. Dia semakin mendekat, dan suasana semakin mencekam. Rizal merasa seakan-akan dunianya runtuh. Cerita berlanjut dengan Rizal terjebak dalam pusaran kegelapan dan kengerian, mencoba mencari tahu rahasia di balik kutukan rumah tua tersebut. Sementara itu, desa terus dihantui oleh kuntilanak, yang semakin gelap dan haus akan dendam. Setiap upaya untuk menyudahi kutukan membawa konsekuensi yang mengerikan bagi penduduk desa. Akankah Rizal berhasil mengungkap rahasia di balik legenda kuntilanak dan menghentikan teror yang menghantui desa itu? Ataukah dia juga akan menjadi korban dari kekuatan gaib yang tak terkendali? Hanya waktu yang akan menjawabnya di malam-malam yang terus mencekam di desa angker. Rizal melanjutkan pencariannya dalam rumah tua yang terkutuk itu, berusaha menyingkap misteri di balik kutukan kuntilanak. Setiap lorong dan ruangan yang dia lewati terasa semakin suram, dan suasana yang dipenuhi oleh kegelapan dan keheningan membuat hatinya berdebar kencang. Dalam perjalanannya,
Rizal menemui catatan-catatan tua yang ditinggalkan oleh keluarga Siti. Catatan-catatan itu mengungkap fakta-fakta tersembunyi tentang tragedi yang menimpa Siti. Rizal menyadari bahwa tidak hanya perampok yang bertanggung jawab atas kematian Siti, tetapi juga ada keterlibatan pribadi yang lebih dalam dari seseorang di dalam desa itu. Semakin Rizal mendekati jawaban, semakin kuat pula kehadiran kuntilanak di sekitarnya. Suara-suara menakutkan dan bayangan-bayangan gelap mencoba menggoda Rizal untuk berhenti. Namun, tekadnya untuk mengungkap kebenaran membuatnya terus maju. Pada suatu malam, Rizal menemukan ruangan tersembunyi di dalam rumah tua itu. Ruangan itu dipenuhi oleh aura mistis, dengan dinding-dinding yang dihiasi simbol-simbol aneh. Di tengah ruangan, terdapat sebuah cermin kuno yang terlihat seperti jendela ke dunia lain. Ketika Rizal mendekat, cermin itu tiba-tiba memantulkan gambaran masa lalu. Dia melihat Siti dalam kebahagiaannya sebelum peristiwa tragis terjadi. Kemudian, bayangan kejadian mengerikan itu muncul di cermin, seolah-olah waktu terhenti pada saat itu. Tiba-tiba, kuntilanak muncul di belakang Rizal. Menyaksikan kejadian itu dengan sorot mata yang penuh amarah. "Kau tidak seharusnya melihat ini," desis kuntilanak dengan suara yang menusuk ke dalam jiwa. Rizal berbalik dan mencoba berbicara dengan lembut. "Aku mengerti, Siti. Aku mengerti bahwa kau haus akan keadilan, tapi membawa penderitaan kepada orang-orang yang tidak bersalah tidak akan membawa kedamaian pada dirimu." Kuntilanak tersenyum dengan penuh kepahitan. "Mereka harus membayar atas dosa mereka. Aku tidak akan mereda sebelum mereka menderita seperti aku menderita." Rizal mencoba menjelaskan bahwa dendam tidak akan membawa kebahagiaan, tetapi kuntilanak tetap keras kepala. Dia merasakan kebingungan dan konflik batin yang mendalam di dalam diri Siti yang tertutup. Cerita terus berlanjut dengan Rizal berusaha mencari cara untuk mengakhiri kutukan tanpa harus membawa penderitaan lebih lanjut kepada penduduk desa. Sementara itu, kuntilanak terus menyerang desa, dan ketakutan di antara penduduk semakin memuncak. Suatu malam, Rizal menemukan artefak kuno yang diyakini memiliki kekuatan untuk menghubungkan alam baka dan alam nyata. Dengan penuh keyakinan, Rizal memulai ritual kuno untuk berkomunikasi langsung dengan arwah Siti, berharap bisa membujuknya untuk melepaskan dendam. Ritual itu berlangsung dengan suasana yang sangat tegang. Rizal berbicara dengan tulus dan penuh empati kepada Siti, berbagi rasa sakit dan kehilangan yang dirasakannya. Di tengah ritual, terdengar suara mendesir dan hawa dingin yang melingkupi ruangan. Tiba-tiba, Siti muncul di depan Rizal. Wajahnya yang penuh luka dan penuh dendam seolah-olah mencerminkan penderitaannya. Rizal berbicara dengan lembut, mencoba membuatnya memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah ditemukan dalam balas dendam. Siti terdiam sejenak, dan mata kuntilanak itu menunjukkan kebingungan dan kesedihan. "Aku merasa terjebak dalam kemarahan dan kesedihan, Rizal," bisiknya dengan suara yang redup. Rizal memberikan tangan kepada Siti. "Ayo bersama-sama kita cari jalan keluar dari kegelapan ini. Biarkan aku membantumu menemukan kedamaian yang sejati." Cerita berakhir dengan kuntilanak yang akhirnya menemukan kedamaian setelah Rizal berhasil membujuknya untuk melepaskan dendam. Desa Angker pun terbebas dari teror, dan legenda kuntilanak yang menakutkan berubah menjadi kisah tentang kekuatan cinta, pengampunan, dan kedamaian. Rizal, sebagai pahlawan yang berani, meninggalkan jejaknya di desa itu, memberikan harapan pada penduduk desa untuk masa depan yang lebih baik.